Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam konten sekarang ini kita ngeplok saja ya. Kita ngeplok pemasangan AC sub. Kembali kita memasangkan AC sub seri B lokal punya ya. Ini sebetulnya di apartemen ini instalasi sudah tersedia, cuman sayang ya, kita belum tahu kondisinya apa pipa tersebut nakuk. Tapi nggak perlu khawatir, kalau emang patah kita sudah mempersiapkan alat las juga. Intinya lengkap, alat kerja kita lengkap dari mulai. Dikhawatirkan nanti kalau sumpamanya emang ada patah pipa tersebut, ya kita tinggal perbaiki dengan mempergunakan alat las. Kalau emang harus dibobok, kita sudah siap alat boboknya, serta untuk memperbaiki bobokannya pun semen pun sudah siap. Intinya semua kita udah lengkapin gitu ya. Nah, cuman sayang di sini ya instalasi ini ya. Jadi dari pipa ini tuh, dari pipa yang keluar itu gitu ya, seharusnya jaraknya itu ke plafon tuh untuk bisa ke depannya itu berbagai macam merek AC, indoor AC itu bisa terpasang, setidaknya itu 40 cm. Nah, ini hanya ada 25 cm. Jadi kurang turun gitu ya. Oke, itu gampang lah, nanti kita bobok aja. Kita anggap gampang aja lah masalah seperti ini mah ya. Nah, ini juga sama ya, pembuangan airnya untuk drain AC itu sama. Masih kurang turun dah ya. Jadi ini sama dengan pipa ke unit outdoor itu, pipa instalasi 25 cm, ini pun 25 cm. Jadi apapun mereknya dengan ukuran 25 cm itu tidak akan bisa terpasang ya. Jadi untuk teman-teman yang istilahnya mau menyediakan instalasi atau instalasi tersebut dipasang terlebih dahulu ya, sebelum rumah atau gedung itu jadi ya, didahulukan pipanya setidaknya dari plafon jadinya itu untuk kenyamanan nantinya mempergunakan AC apapun biar muat dipasang indoornya biar bisa terpasang, seenggaknya pipa ini tuh ke plafon itu 40 cm. Nah, pas kebetulan ya AC sub lokal ini yang seri B itu kan 30 cm ya. Jadi kalau kita memasangkan pipa itu jarak ke plafon itu 40 cm, nanti dari atas AC atau indoor itu ke plafon tuh ada spare 10 cm gitu ya. Itu disesuaikan dengan ketinggian dari lantai ke plafon lah gitu ya. Jadi kalau emang plafonnya tinggi ya bisa lebih dari 40 cm lah gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya, indoor B ya. Ini 30 cm ya, sama saja dari mulai setengah PK, 3/4 sampai 1 PK itu sama. Tapi saya belum pernah memasangkan untuk seri B ini yang PK-nya lebih dari 1 PK gitu ya. Oke, ini sudah kita bobok ya. Kita tinggal meriksa dulu bagian yang istilahnya khawatir ada yang ketekuk. Kalau toh ternyata emang ketekuk bekas pengecetan, mungkin ditekuk sana ketekuk sini, khawatir patah ya, nanti kita las gitu ya. Ya mungkin tidak semua kesot ya pekerjaan-pekerjaan ini, karena ini juga kita sambil ya, tidak sengaja istilahnya untuk dipublikasikan atau untuk divideokan gitu ya. Jadi ya mungkin hanya ada beberapa hal yang tidak bisa kesot gitu ya. Oke, sekarang pipa ini sudah kita normalkan ya, seperti ini ya. Nah, bracket indoornya pun sudah kita pasang seperti ini. Jadi kita tinggal ngebuat flaringannya ya. Kita iseng dulu ini ke area nanti untuk penempatan outdoornya di balkon ya. Nah, ini kita shot nih, ini daerah Cinere, yang gedung kuning ini Cinere Mall nih ya. Mall Cinere ini nih ya. Ini Mall Cinere, dan di area Mall Cinere itu dekat Puri, Rumah Sakit Puri itu ada pom bensin. Mana nih pom bensinnya ya? Sebentar, kita hiburan dulu lah, kita nge-shot dulu ke area yang jarak jauh ini. Nah, ini pom bensinnya nih ya. Ini dia pom bensinnya. Dan ini kembali ke Mall Cinere. Ini Mall Cinere ya. Oke lah, kita lanjut kerjaannya. Jadi sekarang kita tinggal membuat flaringannya dulu ya.
Maka dari itu tadi yang kami katakan, proses pembuatan flaring juga tidak bisa kami short gitu ya. Yang jelas ini sudah kami rapihkan pipanya, kita normalkan posisinya gitu ya. Setelah di flaring nih, kita tinggal ya dipasang indoor unitnya gitu ya. Oke, ini indoor unitnya sudah terpasang seperti ini ya. Jadi kalau pipa nyamping, penyambungannya untuk sub ini enak ya, nyaman. Ini udah disediain cowakan ya, bodi AC-nya gitu ya. Nah ini juga power listriknya sudah kami connect semua. Ini yang sebelah kanan ini untuk ke outdoor ya. Yang birunya kita buat netralnya, coklat kita untuk arus listriknya. Sementara blok sebelah kiri itu power supply ya. Sama power supply juga kita yang sebelah kiri ini biru, kita netralnya listrik ke coklat ya. Nanti kita buat ini power supply-nya, kita tinggal pasangin steker. Nah ini untuk drain airnya ya, karena bobokannya kita ambil agak ke bawah supaya memasang penyambungannya secara maksimal ya. Mau tidak mau nanti kita gampang lah, itu kita tinggal tembel, karena semen putih sudah kita bawakan gitu ya. Semua untuk jaga-jaga apapun kebutuhannya sudah kita siapkan gitu ya. Oke, setelah ini ke connect, covernya atau grillnya atau penutupnya kita pasang, hasilnya seperti ini ya. Nah ini yang ada bekas tembelan itu semen putih, yang bagian drain pembuangannya ya. Seperti ini tampilan sub lokal seri Garuda katanya gitu ya, B ya, seri BEY ya, standar punya gitu ya. Setelah indoor, lalu kita ke bagian outdoor gitu ya. Nah ini di balkon ya, outdoornya sudah kita connect. Semua proses yang tadi kami katakan tidak bisa ke short semua proses-prosesnya. Ini hanya lanjut ke tinggal proses pemakuman terlebih dahulu ya, sebelum freonnya tersebut dibuka. Seperti biasa proses kita ikutin SOP, melakukan proses pemakuman terlebih dahulu gitu ya. Minimal 15 menit gitu, kurang lebihnya 15 menit, lebih dari 15 menit lebih bagus ya. Oke, setelah semua proses ya, dari mulai pemakuman contohnya ini cuma tinggal beberapa waktu lagi, saat lagi ya, sudah tuntas. Dari outdoornya di area apartemen ini, di balkon seperti ini ya. Oke, kita tinggal nyalakan setelah freonnya dibuka. Kita tinggal on kan powernya, tanda listrik masuk ke indoor. Nah swing ini tertutup, berarti power supply udah masuk ke indoor ya. Oke, kita tinggal on dari remote. Sekarang indoor sudah mulai nyala ya. Seperti ini. Biarkan dulu kita tes, kita uji sambil bersih-bersih bekas bobokan ini ya. Kita beres-beres. Kita rapih-rapih alat kerja gitu ya. Yang tadinya area tersebut bersih, kita kembalikan lagi menjadi bersih. Nah sekarang ini outdoor sudah kondisi hidup ya, kelihatan ya, kelihatan apa tidak, mungkin sedikit kurang kedengaran ya kalau masalah suara gitu ya. Tapi tidak apalah, kita kasih tanda ini. Nah ini hembusan anginnya ya, hidup, dan sebetulnya itu baling-balingnya kelihatan sih berputar ya. Oke, outdoor unit sudah hidup, indoor unit pun sudah kita on kan. Jadi sekarang ini sedang tes ya. Jadi kita tes dulu sambil rapi-rapi alat kerja gitu ya. Oke, semua yang tadinya kotor sudah kita bersihkan, bekas alat kerja sudah kita rapihkan ya. Nah ini dia penampilan outdoor unit seperti ini ya. Masih bisa di area bawahnya untuk nyimpen sesuatu barang gitu ketika unit ini sudah ditempatin gitu ya.
Oke lah, semua sudah tuntas ya. Kita open saja karena ini sudah lumayan lama ya untuk pengetesannya. Dari sebelum rapi-rapi alat kerja, sebelum beres-beres semua, sekarang udah beres ya, udah berasa sejuknya, dinginnya sudah berasa sekali. Jadi kita tinggal pulang saja ya. Kondisi di area sekarang sudah bersih kembali, peralatan semua sudah dikemas. Oke, mungkin itu saja vlog dari kami. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sap lokal BEY.